Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau." Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka." Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Arab itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan." 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya rubuh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, "Hamba-Mu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataan itu, lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sesudah itu berkatalah Ahab, "Pergilah, ambil dia." Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia,
lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Sekalipun kita mengetahui bahwa Raja Ahab adalah raja yang telah berpaling daripada Tuhan Allah. Namun kita akan melihat bagaimana Allah yang penuh dengan kuasa boleh memberkati bangsa Israel. Sehingga tema renungan kita hari ini berkata, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah masih melihat pertobatan rakyat Israel, rakyat dari bangsa Israel, sehingga Allah memerintahkan Nabi menjumpai Raja Ahab bahwa untuk memerintahkan mereka berperang melawan Raja Ben-Hadad. Sehingga kita merenungkan semalam kemenangan terjadi, sekalipun Raja Ahab adalah raja yang telah berpaling daripada Allah. Namun Allah juga melihat Raja Ahab, melihat rakyat yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel yang masih mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan bagaimana kuasa Allah kembali dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan kepada bangsa yang lain yang hendak memerangi bangsa Israel. Kita mengetahui Bapak Ibu yang terkasih bahwa Raja Ben-Hadad telah dipukul kalah oleh Raja Ahab bersama dengan pasukannya, sehingga mereka terpukul kalah melawan bangsa Israel. Namun mereka berpikir kekalahan itu karena peperangan itu terjadi di atas gunung, dan mereka berkata bahwa Allah orang Israel hanya mampu menolong mereka di atas gunung, bukanlah di dataran yang rendah. Sehingga mereka berkata di ayat yang ke-23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang Aram berkata, atau pasukan daripada Raja Ben-Hadad berkata bahwa Allah orang Israel hanya mampu memberkati mereka di atas gunung, bukanlah di tempat yang rata. Sehingga mereka kembali ingin memerangi bangsa Israel, dan mereka beryakin bahwa mereka akan mengalami kemenangan di tengah-tengah pertempuran di dataran yang rata. Sehingga mereka hanya menjengkal Allah bangsa Israel, atau Allah yang kita sembah hanya mampu menolong bangsa Israel di atas gunung. Namun Allah menunjukkan kemahakuasaannya kepada bangsa Israel, terkhusus kepada orang Aram yang telah menyepelekan akan kuasa Allah yang luar biasa, mampu menolong, memberkati bangsa Israel. Sehingga dikatakan Bapak Ibu yang terkasih di ayatnya yang ke-26, dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Keputusan telah mereka ambil dan ingin berperang melawan bangsa Israel karena mereka yakin Allah tidak sanggup menolong bangsa Israel jika berperang di dataran yang rata atau di tanah yang rata. Namun yang ke-28 dikatakan, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kesombongan yang dimiliki oleh orang Aram, pasukan, bahkan tentara, bahkan raja daripada orang Aram, sangatlah luar biasa. Mereka merendahkan Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mentunggangbalkan kehidupan mereka. Sehingga dinyatakan Bapak Ibu, Allah berfirman melalui abdi Allah kepada Raja Ahab untuk boleh ikut berperang memerangi orang Aram. Dan kita melihat Allah berkata bahwa Allah akan menyerahkan dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu 7 hari lamanya mereka berkemah
dan hari yang ketujuh mereka mulai melakukan peperangan. Benar Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh abdi Allah, Allah memberkati bangsa Israel. Allah membuktikan kepada orang Arab bahwa Allah Israel bukanlah Allah yang hanya mampu memberkati di atas gunung, namun Allah mampu memberkati dataran sekalipun, dan dimanapun Allah mampu memberkati dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu, renungan kita hari yang bertema Allah yang Maha Kuasa mau berkata kepada kita, sekalipun ada orang mungkin yang merendahkan kehidupan kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus, jangan sampai lemah hatimu, jangan sampai merasa goyah, jangan merasa cemberut. Tapi ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan kita yang berperang, namun Allah yang akan berperang, memberikan kemenangan kepada kita. Sekalipun mungkin Allah tidak direndahkan oleh orang lain, namun Allah sendiri akan bertindak, memberikan kemenangan dan meninggikan derajat kita di atas orang yang telah menghina Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Raja Ahab yang telah berpaling daripada Allah ketika orang lain telah menjatuhkan kemuliaan Allah, Allah akan menyatakan kuasa. Tanpa kita bekerja, Tuhan akan berpihak kepada kita, memberikan hal yang luar biasa di luar dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, dikatakan bahwa bangsa Israel yang datang memerangi bangsa orang Arab itu atau sedang berkumpul di kota Apek, itu hanyalah seperti 2 kawanan kambing. Jumlahnya tidak begitu banyak, sedangkan pasukan yang datang menggempur mereka sangatlah banyak. Namun kita melihat ketika mereka percaya akan kemahakuasaan Allah, mereka tidak gentar dan mampu mengalahkan bahkan membunuh daripada pasukan-pasukan orang Arab, dan sehingga mereka lari terbirit-birit, sehingga dikatakan di ayatnya Bapak Ibu yang ke-30, orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Apek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh, menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Tuhan menyatakan kuasanya bukan hanya lewat tentara Israel, namun Tuhan memakai alam bahkan sekitarnya untuk boleh menghancurkan lawan-lawan orang Israel yang telah menghina Allah, Allah yang penuh dengan kuasa itu. Oleh karena itu Bapak terkasih, apa yang mau kita khawatirkan dalam hidup ini? Boleh berhati cemas, tapi ingat ada Allah yang menolong kita. Berikan seluruh kecemasan kita, kekhawatiran kita kepada Allah, maka Dia akan menggendong kita, mengangkat kita, mengalami kemenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang boleh kami renungkan. Bagaimana Tuhan boleh menolong bangsa Israel ketika orang Arab merendahkan Allah, menjatuhkan kemuliaan Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah hanya berkuasa di atas gunung. Namun Tuhan telah bertindak membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, ajar kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi yang boleh kami alami membuat kami jatuh, bahkan lupa untuk berseru, bahkan berpengharapan kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami sungguh percaya kepada Engkau mampu melawat hidup kami. Dan kami berdoa dan bersyukur dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.